Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas kembali perihal seputar dunia perkeretaapian, khususnya bagaimana teman-teman saat nanti sudah masuk ya, sudah diterima di KAI. Mengenai penempatan ini penting banget teman-teman ya. Mungkin teman-teman mengharapkan penempatan itu ya intinya dekat dengan rumah gitu kan. Bahkan ada kata-kata bercandaan seperti ini ya, bahwa saya siap ditempatkan dimanapun yang penting dekat rumah. Nah itu jadi gini ya teman-teman, yang saya rasakan sendiri pun sama ya, daerah saya misalnya dari daerah Cirebon nih, penempatan di Jakarta. Jadi apa ya, tidak mesti lokasi tempat kita lahir ataupun tempat tinggal kita itu menjadi patokan untuk ditempatkan, ataupun lokasi tes itu tidak mesti ya. Misalnya dari Sumatera penempatan tidak mesti, dari Jawa penempatan ditempatkan di Sumatera ya. Jadi nggak mesti harus ada penempatan sesuai dengan rekrut gitu ya. Jadi teman-teman harus siapkan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Jangan sampai nanti pada saat nanti dinyatakan lulus tuh gimana ya. Jangan khawatir teman-teman, karena saya sudah sering berbicara bahwa untuk penempatan sendiri itu teman-teman gak usah khawatir ya. Karena di penempatan pasti ya dekat-dekat dengan stasiunnya. Jadi di stasiun-stasiun itu pasti banyak sekali yang namanya tempat tinggal atau kos-kosan yang bisa disewakan buat teman-teman tinggal di situ. Ya, ditambah nanti teman-teman juga punya teman juga situ ya, teman satu angkatan ataupun teman-teman sejawat, teman-teman rekan kerja situ yang akan mengarahkan teman-teman untuk mengisi atau mencari sesuatu tempat tinggal buat teman-teman. Rekomendasinya banyak, dan suatu saat nanti teman-teman akan merasa nyaman situ ya. Karena ya seperti itu kondisinya ya, nggak cuma di KAI kok, di perusahaan lain juga, yang perusahaan-perusahaan pemerintah ataupun abdi negara sama dijauh-jauhi juga. Yang penting kita siap ya. Ada kalanya juga nanti kita bisa saja suatu saat nanti ya bisa balik ke tempat kita yang dekat rumah ya. Tetapi ya begitu namanya jalan kehidupan ya, tahu-tahu mungkin kita punya keluarga di Sumatera ataupun kita punya keluarga di Jakarta, itu kan otomatis udah nggak ada kepikiran lagi gitu. Kadang-kadang buat pulang kampung atau buat apa balik lagi ke daerah itu, kadang pemikiran itu udah ada lagi gitu. Kadang-kadang udah nggak terlintas terus gitu, enggak. Jadi ya seperti itu gambarannya teman-teman. Bisa kak minta untuk ditempatkan di daerah masing-masing. Itu namanya pindah atas permintaan sendiri. Biasanya ada beberapa juga yang seperti itu dengan alasan misalkan orang tua tinggal satu-satunya ya, sakit-sakitan tidak ada yang ngurus tuh, biasa bisa ya, tapi dengan proses yang nggak sebentar, artinya ada pengabdian dulu berapa tahun gitu kan. Jadi nggak sembarangan gitu. Yang penting sekarang tuh ya lulus dulu, terus teman-teman siap nanti begitu teman-teman dinyatakan lulus ya di situ siap ya. Loh kenapa kok bisa minta? Ya, bisa karena saya tahu ada beberapa orang yang bisa pindah dekat lokasi karena orang tua yang sakit-sakitan dengan satu, ataupun ada kesempatan gini, misalkan contoh nih, masih KRL ini dibuka di Yogyakarta, itu KRL dibuka ini orang-orang Jogja pada pindah ke situ ya. Banyak orang Jogja, orang Madiun. Ntar lagi Surabaya buka untuk KRL misalnya, orang-orang Surabaya pasti ngajuin pindah ke itu kan. Jadi kita ada suatu kesempatan yang memang tak disangka-sangka seperti itu, pasti ada ya, seperti itu. Penempatan seperti itu ada. Dan gini juga teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin nanti beberapa tahun lagi jadi pejabat di KAI, pasti akan dimutasi muter-muter sewilayah Indonesia. Jadi nggak usah khawatir dengan masalah perpindahan ya, seperti itu. Yang penting sekarang teman-teman berdoa semoga lulus. Itu sedikit gambaran ya teman-teman, sedikit gambaran lah sebagai ya, pengetahuan lah. Kalau dibahas secara detail banyak banget teman-teman ya, nggak bakalan satu hari habis lah buat ngebahas seputar lingkup pekerjaan yang ada di kereta api. Nanti teman-teman tahu sendiri, saya hanya menggambarkan cuman sedikit aja. Karena pasti teman-teman yang dipikirkan aduh penempatan gimana, pasti itu akan berpikir seperti saya dulu juga sama. Oke itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.